Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Sinta Aprilia dari Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku konsumen ya. Yang pertama ada pengertian konsumen. Jadi perilaku konsumen yaitu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu di sini ada konsumen. Jadi setiap konsumen itu setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat ya. Bagi mereka itu kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk itu untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau bisa juga disebut dengan distributor. Yang kedua, dampak konsumen terhadap strategi pemasaran. Yang pertama ada berselancar di situs website yang keren, itu pasti sangat menyenangkan ya. Tetapi di sisi yang lain, mengapa manajer pengiklanan dan profesional pemasaran lainnya itu repot belajar tentang perilaku konsumen gitu. Jadi memahami perilaku konsumen itu adalah bisnis yang baik. Lalu konsep dasar pemasaran menyatakan bahwa perusahaan itu ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Terus pemasaran dapat memenuhi kebutuhan ini hanya sejauh mereka memahami orang atau organisasi yang akan menggunakan produk dan layanan yang mereka jual. Jadi teori perilaku konsumen itu sebenarnya gampang ya. Jadi kita harus memahami isi hati konsumen. Dan jika pemenuhan kebutuhan ini dilakukan secara terus-menerus, maka penikmatan atas pemenuhan itu semakin lama akan semakin berkurang hingga akhirnya dicapai titik kepuasan atau yang disebut juga the love of diminishing marginal utility. Ya kalau menurut saya dampak konsumen itu terhadap strategi pemasaran dia gampang sih ya, tinggal kita pahami. Konsumen itu kan dia suka sama barang-barang yang murah, yang ada diskonnya gitu ya. Terus kalau misalkan itu nggak ada, jadi biasanya kan ibu-ibu tuh yang cari diskon-diskon kayak gitu ya teman-teman. Nah setahu aku tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan penjualan itu nggak ada yang diskon atau harganya itu nggak ada yang murah, konsumen juga itu barang penjualan juga jadi kena dampaknya gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini juga ada perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama ada manfaat dan nilai barang. Jadi suatu barang akan diperoleh manusia ya jika barang tersebut itu berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nih ada beberapa macam kegunaan dari suatu barang yang kita gunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kegunaan bentuk utility of form. Terus jadi yang suatu barang akan lebih bermanfaat jika diubah dari bentuk asalnya gitu. Terus yang kedua ada kegunaan tempat atau utility of place. Place itu kan tempat ya. Jadi suatu barang akan lebih bermanfaat jika berada pada tempatnya. Yang ketiga itu ada kegunaan kepemilikan. Kepemilikan suatu barang akan lebih bermanfaat jika telah dimiliki atau dibawa oleh seorang yang membutuhkannya. Ya. Jadi kegunaan kepemilikan itu apa ya? Misalkan gini. Ada barang yang sekiranya itu masih berguna ya. Jadi itu tuh boleh diambil sama orang yang lebih membutuhkannya gitu. Menurut saya sih seperti itu ya kurang lebihnya. Ya, lalu selanjutnya ada kegunaan waktu. Jadi suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu tertentu yang tepat. Yang pertama itu ada kegunaan pelayanan atau utility of service. Suatu barang akan lebih bermanfaat jika dapat memberikan jasa. Yang kedua kegunaan dasar atau disebut juga
utility of elementary. Jadi suatu barang akan mengalami peningkatan setelah diolah dari bahan dasar atau bahan baku menjadi barang jadi ya. Lalu selanjutnya di sini ada barang dan jasa. Barang dan jasa dapat dikatakan bernilai jika mampu memenuhi kebutuhan manusia. Nilai suatu barang dan jasa dapat dibedakan. Pertama ada nilai pakai. Jadi nilai pakai objektif itu nilai yang diberikan atas suatu barang jika barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi atau memuaskan untuk kebutuhan manusia pada umumnya. Dan yang kedua nilai pakai subjektif. Nilai ini nilai yang memberikan atas suatu barang jika barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau konsumen. Selanjutnya ada perilaku produsen. Jadi perilaku produsen atau orang atau bahan yang melakukan proses produksi. Yang pertama proses produksi menurut waktu, yaitu proses produksi terus menerus atau continue, yaitu proses produksi yang berlangsung tanpa henti dari pemrosesan bahan mentah menjadi bahan jadi. Proses inilah yang berselang atau intermittent, yaitu proses produksi yang setiap kali berhenti guna menggabungkan dengan barang atau bahan lainnya yang merupakan rangkaian dari bahan yang sedang diproses. Lalu yang kedua, proses produksi menurut sifatnya, ya produksi massa, yaitu produksi yang dibuat untuk kepentingan massa atau umum dan dibuat secara massal atau dalam jumlah yang banyak. Produksi satuan ini yaitu produksi yang dibuat berdasarkan pesanan, atau produksi satuan dibuat untuk melayani kepentingan perorangan atau pemesanan. Dan biasanya itu ada bentuk, ukuran, warna, terus jadi misalkan kayak warna lain itu ada ukurannya berapa mili, terus ada bentuknya kayak gimana gitu ya. Selanjutnya ada etika ekonomi. Bagaimana cara memperoleh keuntungan maksimum namun dengan tidak mengorbankan kepentingan pihak yang lain. Cara-cara yang ditempuh produsen yang pertama itu ada memperhatikan kelestarian ekonomi atau lingkungan hidup. Dalam kegiatan produksi ini, produsen harus menjaga kelestarian lingkungan. Yang diperhatikan adalah tidak adanya unsur pencemaran atau perusakan lingkungan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, serta akibat dari penggunaan produk tersebut. Lalu yang kedua, tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Perusahaan ini akan berusaha semaksimal mungkin ya memanfaatkan tenaga kerjanya, namun harus diingat bahwa kemampuan manusia ada batasnya. Ada baiknya jika tenaga kerja mendapatkan fasilitas dan balas jasa sesuai dengan haknya. Yang ketiga, memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Produsen harus mematuhi perundang-undangan ini, baik yang menyangkut lingkungan hidup, perlindungan konsumen, maupun undang-undang persaingan usaha yang sehat. Jadi, dari ketiga etika ekonomi ini, kita dalam melakukan sesuatu seperti memperhatikan kelestarian ekologi, sumber daya secara berlebihan, itu pasti ada perundang-undangannya ya, gitu. Jadi kita harus mematuhi itu gitu. Cara etika ekonomi. Ya cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang jelasnya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.